Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إلى الملائكة المقربين والأنبياء وسيدنا شعب القادر الجيلاني وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لله وله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم هدينا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهلنا وأخواتنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولمشايخنا ولمشايخ المشايخ ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح شيخنا كيهج بن عبد المعطي بن كيهج عبد المعطي وإلى روح كيهج عبد المعطي بن كيهج سند وإلى روح كيهج سند بن أبي سند بنت العصري غفر الله لهم ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وكراماتهم وبركاتهم في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. على هذه النية وكل نية صالحة بأجل السلامة والصحة والعافية والبركة وحصول المقاصد في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, bil khusus ketua masjid beserta seluruh pengurus yang saya muliakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam rangka pengajian rutin. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, masih kita membahas tentang sholat sunnah. Wa yusannu at-tahajjudu ijma'an, disunnahkan melakukan sholat tahajud ijma'an secara ijma'. Setelah kita membahas minggu yang lalu tentang sholat id yang disunnahkan berjamaah, selanjutnya sholat sunnah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sholat sunnah tahajud. Secara ijma' para ulama menghukumi sholat tahajud ini sunnah. Wa huwa at-tanafulul lailan ba'dan naum. Apa itu tahajud? Tahajud itu adalah at-tanaful, sholat sunnah lailan yang dilakukan pada malam hari. Ba'dan naum, tapi ada syarat. Syaratnya adalah setelah tidur. Jadi kalau sholat malam yang dilakukan tanpa tidur dulu itu tidak disebut tahajud, tapi qiyamul lail. Jadi sholat malam itu ada dua, ada qiyamul lail, ada tahajud. Kalau tahajud itu tidur dulu baru disebut tahajud. Nah, malam hari sholat tahajud ini waktunya adalah malam hari, yaitu ba'da isya sampai menjelang subuh. Ya. Makanya malam hari itu terbagi tiga waktu. Ada sepertiga awal, ada sepertiga pertengahan, ada sepertiga akhir. Dan sholat tahajud
tahajud ini sebagaimana kita tahu yang lebih utama itu dilakukan pada sepertiga yang akhir. Tapi apa boleh dilakukan tahajud itu sepertiga yang awal? Boleh, tetap disebut tahajud. Cuma keutamaannya itu lebih besar dilakukan di sepertiga malam akhir. Mana sepertiga malam yang awal? Sepertiga malam yang awal itu yaitu pada Isya sampai jam 10. Itu sepertiga malam yang awal. Artinya Bapak dan Ibu, andaikan ada orang setelah sholat Isya kemudian tidur, bangun jam 9 ya. Terus sholat tahajud boleh, sah. Tapi sholatnya di sepertiga malam yang awal ya. Sepertiga malam yang kedua itu jam 10 sampai jam 12 atau jam 1. Itu sepertiga malam yang kedua. Dan sepertiga malam yang ketiga itu jam 12 ke atas sampai subuh. Nah yang utama sepertiga malam yang akhir. Kalau sholat subuh sekarang jam 4 lewat 20 ya, jam 25 20 ya, ya sekitar jam setengah 4 atau jam 3. Itu yang lebih utama ya, artinya mendekati subuh. Kenapa? Biar nggak tidur lagi langsung sholat subuh. Kalau kita bangun jam 1 misalkan tahajud ngantuk tidur, akhirnya apa? Subuhnya lewat, tahajudnya sampai 2 jam misalkan, beres 2 jam tidur, subuh lewat kan? Itu namanya membela yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Makanya utama mendekati subuh yang ya. Itu jadi hukumnya sunnah berdasarkan firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan di sebagian malam maka bangunlah, tahajudlah ya, sebagai satu kesunahan bagimu ya. Maka diteruskan dalam ayatnya, asa ayyakuna rabbuka maqaman mahmuda, asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda ya. Asa itu kalau dalam kata bahasa Arabnya itu ditaroji ya, satu pengharapan, tapi dipastikan pasti Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tapi syaratnya ahli tahajud. Ke orang-orang ahli tahajud insya Allah diangkat oleh Allah pada kedudukan tempat yang terpuji, mahmudah. Mahmudah itu bukan mahmudah. Pasti diangkat ke tempat mama muda kan? Tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Wa kuriha li mu'tanin tarkahu, dan dihukumi makruh orang-orang yang biasa melakukan tahajud kemudian dia meninggalkannya, tidak melakukan tahajud kalau tanpa uzur gitu ya, tanpa uzur. Misalkan kalau uzur itu kesiangan, ini bangun jam 4 bangun,
kemudian ke kamar mandi, kencing doang, balik lagi ke tempat tidur, Allah jangan. Karena kita terbiasa melakukan tahajud. Nah ini sungguh sunnah makan, makanya dikuatkan perintahnya. Jangan sampai kalau di zaman kita meninggalkannya, walaupun dua rakaat. Makanya bagi orang-orang yang mungkin baru membiasakan diri untuk tahajud, yaitu harus ada usaha. Karena makna tahajud ini secara bahasanya adalah meninggalkan tidur atau berusaha keras untuk melakukan sholat. Kenapa ada berusaha keras? Karena memang tahajud itu sholat yang dilakukan di waktu-waktu yang sangat sulit untuk melakukannya. Ketika kita bangun ngantuk, ketika orang-orang enak tidur, kita disunahkan tahajud. Susah kalau memang tidak dipaksakan. Dan harus ada niat dan usaha. Ada niat dan usaha. Mana usaha yang itu doa sama Allah. Mau tidur doa, ya Allah, saya pengen tahajud, bangunkan jam 4. Yang kedua usahanya pasang alarm. Nah, gitu. Pasang alarm. Pengen bangun jam 4, pasang 3 kali alarmnya. Jam setengah 3, jam 3, setengah 3, jam 4 ya. Setengah 3 bangun, alarm itu matiin. Nanti masih ada jam 3. Jam 3 itu matiin lagi. Jam 4 lewat. Makanya ketika kita telah berdoa berusaha, pas bangun tuh jangan tidur lagi tuh. Kalau kita udah bangun kemudian tidur lagi, itu lewat. Lawas udah. Ketika kita sudah dikasih kesempatan dengan usaha kita bangun, maka jangan sampai kita udah lagi bangun kita. Ketika bangun jangan langsung nyelonong ke kamar mandi. Jangan langsung ke kamar mandi. Sunnahnya kita duduk dulu. Begitu bangun duduk di tempat tidur tuh. Kemudian usahakan mata itu buka-buka biar nggak itu. Kemudian baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sunnah baca doa itu setelah bangun tidur ya. Tapi jangan kayak di masjid amat. Jangan dilagu Alhamdulillah begitu kan. Kata istrinya, apa? Apalagi udah nyiapin ini di sampingnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau hafal setelah itu baca 10 ayat akhir surat Ali Imran sunnahnya mah. Baca aja siapin Quran itu buku. Yang hafalnya nggak hafal minimal baca doanya. Coba minimal kita baca doa. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah bahwa kita masih diberikan oleh Allah gitu. Lalu tuh nyelamakan kamar mandi. Kenapa kalau kita begitu bangun kita duduk dulu? Karena berdasarkan penelitian kesehatan orang yang baru bangun itu darahnya mengalirnya belum stabil. Kalau langsung ke kamar mandi khawatir jatuh, kemudian banyak terjadi stroke. Jadi nyantai dulu. Kalau masih ngantuk, habis dari kamar mandi, buat kopi dulu. Itu bagian usaha kita, jangan ngantuk. Makanya kita tidak anjurkan doa itu pas lagi ngantuk, pas sudah kucuk-kucuk paham dan sebagainya. Lalu baca doa. Kalau doa lagi ngantuk, terus saatnya doa. Orang ngaji Quran aja, kalau kita lagi ngantuk ngaji Quran, itu salah bacanya itu.
Karena nama orang disebut, nama teman disebut, nama pelanggan disebut. Karena ingat itu. Ingat. Baru tuh kalau kan dulu, kalau masing-masing ngantuk kopi dulu ya silakan, gitu ya, usah biar nggak ngantuk. Ya. Begitu lagi buat kopi ada suhu. Makanya kopinya jam 3. Dan sunnah membangunkan keluarga kita sunnah itu. Makanya ada saya punya guru itu selalu ngomong. Jadi kalau mau tidur itu ngomong dulu gitu. Oh kalau imam duluan bangunin saya. Kalau saya bangun duluan nanti dibangunin begitu. Jadi saling membangunkan gitu. Ya. Untuk sholat. Itu sholat gitu. Sholat sunnah. Artinya jangan cuma kita yang pengen dapat pahala, tapi kita pun harus berusaha untuk keluarga kita dan keluarga kita pun bisa melakukan sunnah. Yang sendiri banyak masuk sholat sendiri. Wa yuta'akkadu alla yafulla bi sholatin fil lail ba'dan naum. Dikuatkan bagi kita kesunahannya itu alla yafulla bi sholatin fil lail ba'dan naum walau rak'atain, agar kita dalam tiap malamnya jangan sampai kosong untuk melakukan sholat sunnah walaupun cuma 2 rakaat. Artinya jangan sampai nggak sholat malam itu, walaupun 2 rakaat. Kenapa li'azmi fadlillahi? Karena sangat besar sekali keutamaannya dari sholat sunnah tahajud tersebut. Nah perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, sholat tahajud ini adalah sholat yang sunnah dilakukan setelah tidur. Penamaan tahajud sebetulnya adalah sholat yang dilakukan setelah terbangun dari tidur. Sholat malam yang dilakukan setelah tidur dulu, itu tahajud. Walaupun niatnya bukan tahajud, gitu ya. Walaupun niatnya bukan tahajud. Contoh misalkan begini, kita bangun agak siang, agak itu mendekati subuh, jam 4:15, sedangkan sholat subuh jam 4:20, berarti 5 menit lagi. Sementara kita rutin tuh biasa habis tahajud witir misalkan, karena waktunya mepet, kita bingung witir dulu atau tahajud misalkan gitu ya. Witir atau tahajud, kalau saya tahajud nggak witir, kalau witir tahajud enggak. Maka lakukan sholat sunnah witir. Kenapa? Walaupun kita niatnya witir itu plus disebut tahajud, sama gitu ya. Artinya fadilah tahajud kita dapatkan, witir pun kita lakukan. Kenapa? Karena yang namanya tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur, walaupun bukan niatnya tahajud gitu ya. Bahkan dikatakan begini, andaikan ada orang tidur, setelah makan tidur capek ya, bangun jam 12 gitu ya, jam 12,
karena belum sholat isya, habis sholat isya tidur lagi gitu. Nah sholat isyanya itu pun itu disebut tahajud, gitu ya. Disebut tahajud, sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Jadi penamaan tahajud bukan berarti sholat yang diniatkan tahajud saja. Sholat yang tidak diniatkan tahajud atau sholat-sholat yang lain yang kita lakukan malam tadi itu asal setelah tidur dulu itu disebut tahajud. Wala hadda li'ada di rakaatihi, dan tidak ada batasan dari bilangan rakaat sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu tidak ada batasan bilangannya. Walaupun wakila hadduha sitta asyarata. Dalam satu kaul itu menunjukkan satu kaul tapi tadullu ala dhaif, menunjukkan kaul yang lemah. Artinya yang mu'tamad itu adalah bahwa bilangan tahajud itu tak terbatas, silakan mau berapa saja banyaknya. Walaupun ada kaul yang mengatakan jumlahnya itu 12. Makanya kalau kita mau memperbanyak sholat di sholat seperti ini gitu, sholat mutlak yang terbatas, sholat tahajud. Kalau sholat yang lain kan ada batasannya, seperti duha, batasannya ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, witir 11, rawatib paling banyak 4. Jadi jangan kita pengen memperbanyak sholat di sholat wajib, maghrib 3 rakaat ditambah 5, sama Allah itu hitungan. Dan begitu ada batasan-batasannya, ada ketentuannya, ada yang memang sholat itu tidak ada batasan. Di sini kita kalau pengen memperbanyak sholat sunnah, sholat mutlak mau semalam subuh dari isya sampai subuh silakan, gitu ya. Silakan. Ada ulama-ulama yang memang ingin terus dalam waktu-waktunya itu disibukkan dengan zikir dan sholat, sehingga mereka dari waktu isya tidak tidur sampai subuh. Makanya bukan kuat ya, kita bukan kuat. Makanya ulama-ulama dulu itu paling banyak tidur itu 1,5 jam atau 2 jam. Kalau kita kan anjuran kesehatan 8 jam ya, 8 jam. Jadi tidur kita sama ibadah kita kadang-kadang banyak tidur kita. Banyak tidurnya. Kalau sholat wajib aja kita dari 24 jam kan. Sholat wajibnya 5 menit aja atau 10 menit. Kalau 10 kali 5 50 menit sejam doang kan gitu. Ya. Itu sholat 10 menit itu sama zikir itu kan gitu ya. Makanya kalau kita lihat dari waktu yang diberikan oleh Allah sehari semalam 24, kita hitung dengan ibadah sholat kita, misalkan sholat kita paling lama sampai 10 menit kali 5 kan satu hari 5 waktu berarti 50 menit 50 menit 1 jam lah hitungannya. Jadi dari 24 jam yang ada 1 jam kita gunakan untuk ibadah. Ya, sisanya masih banyak kan? Kemudian tidur tadi berapa 8 jam. Tidur itu kan ubah, gak wajib gak sunnah. Kalau wajib dapat pahala tidurnya, banyak tidur nanti kita. Kenapa tidur terus? Oh tidur kan dapat pahala, wajib gitu. Artinya silakan mau tidur kan enggak, kalau nggak sakit nggak tidur ya nggak dosa. Kalau memang enggak bawa benar kepada banyak tidur. Kalau mau menolak pakai apa? Tidur 8 jam. Kemudian kerja berapa jam? Jam 7 sampai 8 jam. 6 jam ya. Ya 6 jam
Berapa tuh? 7 tambah 8, 15 ya. 14. Masih sisa berapa? Masih 9. Itu berapa tuh sisanya? Atau TV? Ya, artinya kalau kita hitung-hitung itu dalam ketentuan itu 24 jam itu kita lebih banyak waktu di luar ibadah, kan? Di luar ibadah. Kalau kita hitung-hitung pahala, kemungkinannya lebih sedikit pahala daripada dosa, gitu. Lebih sedikit pahala daripada dosa. Kita ibadah cuma sejam, gitu kan? Sejam masih dipotong lagi tuh. Sholatnya nanti dihitung, nanti proses. Ada yang diterima, ada yang enggak, misalkan gitu kan. Dibagi dua lagi kita, gitu kan. Sedangkan dosa udah pasti. Gitu. Makanya dalam ibadah kita silakan untuk menutupi kekurangan dari ibadah wajib kita, jadi ibadah kita dengan sunnah. Tapi jangan salah juga, tidur juga ada yang ibadah. Makanya dikatakan kalau kita niatnya tidur itu untuk menghindari dosa, maka tidurnya jadi ibadah. Tapi yang biasa misalkan nih, biasanya jalan puasa, iya hari begitu. Karena tiap hari begitu kemudian tidak mulai sadar. Puasa saya lewat sana, dosanya dipilih jangan banyak menggunakan mendingan tidur daripada dosa. Bantu. Ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, tapi hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah itu jadi ibadah. Kerjanya juga bangunnya, ya, kerja kita untuk mengasih makan anak istri, untuk ngasih keluarga ibadah. Makanya harus kerjanya yang benar, karena untuk ngasih nafkah keluarga. Kembali ke tahajud bahwa tidak ada bilangan, tidak ada batasan bilangan dalam melakukan sholat tahajud. Artinya silakan berapapun mampunya. Tapi kita yang masih membiasakan diri, kalau masih berada di waktu-waktu yang sangat sulit, waktu ngantuk suruh sholat kita, ngantuk. Walaupun 2 rakaat tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Jangan sekali sholat 12 rakaat seminggu nggak sholat. Jamaah untuk 1 minggu. Ya, 1 minggu. Wa ayyuksira fihi minad du'a wal istighfar. Dan hendaknya kita setelah melakukan sholat itu memperbanyak doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar. Atau memperbanyak istighfar dan doa. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Atau yang banyak astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau ada astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita mau pengen astagfirullah, karena ini waktu yang memang diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, ya. Kemudian doa, memperbanyak doa. Doa apa saja silakan. Karena masalah kita itu tentu berbeda-beda. Harapan kita pun berbeda-beda, kebutuhan kita pun berbeda-beda, dan banyak gitu. Silakan perbanyak doanya. Doa minta anak yang soleh, rezeki yang berkah, bukan hanya banyak ya. Minta rezeki
Yang minta rezeki yang banyak silakan, tapi berkah, rezeki banyak dan barokah, ya. Yang bisa menambah kebaikan-kebaikan kita. Ada rezeki yang banyak, kalau justru dosanya yang bisa tambah, ya. Kenapa? Begitu kasih rezeki banyak, ternyata ibadahnya jadi berkurang. Justru maksiatnya yang banyak. Sibuk ngurusin harta, akhirnya lupa ibadah. Makanya dulu itu ada apa namanya Sa'labah, dalam kisah ada di zaman Rasul namanya Sa'labah, miskin sampai saking miskinnya baju untuk sholatnya barengan sama istrinya, tapi rajin ke masjidnya dan sholat masjid berjamaah dengan Rasul. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pulang. Karena sering begitu, rupanya Rasul perhatiin. Ditanya, sahabat kami ini saya perhatikan, kata Rasul, kenapa tiap habis sholat langsung pulang dan zikir dulu? Ya Rasul, saya sholat di sini, istri saya nungguin di rumah mau sholat, karena baju sholatnya cuma ini. Sama sekarang enggak ada yang gitu ya. Semiskin-miskinnya kita tinggal 2 lemari bajunya. Apalagi yang perempuan. Miskin-miskinnya kita mah baju mah untuk sholat ya ada semua lagi. Jadi saking miskinnya begitu. Akhirnya ketika ditanya oleh Nabi begitu, langsung salah minta didoakan. Makanya doakan ya Rasul, biar saya jadi orang kaya, biar saya enggak rebutan pakaian sholat dengan istri saya. Kata Nabi, udah enggak usah, begini saja sudah cukup. Itu sampai 3 kali begitu minta sama Rasul. Yang ketiga dikabulkan, ya Rasul doakan saya. Engkau kan doanya diijabah. Hanya didoakan oleh Rasul, Allahumma rizuk Sa'labah, ya Allah berikan rezeki untuk Sa'labah. Akhirnya dikasih kambing 2 sudah dipiara lagi perempuan. Dikasih dipiara oleh Sa'labah. Begitu dipiara, ternyata beranak pinak banyak, cepat lagi. Karena saking banyaknya, akhirnya menggembalanya udah mulai repot ya. Yang biasanya seminggu itu tiap hari itu berjamaah gitu. Kalau udah saking banyaknya kambingnya dan harus keluar kota menggembalanya, ya kelihatan cuma Jumat doang. Saking sibuknya. Makin lama gak kelihatan. Ceritanya Sa'labah mana? Ya Rasul, Sa'labah kambingnya itu makin banyak, sehingga di sini rumput sudah tidak mencukupi, ini harus keluar. Apa kata dia? Wailah, lah Sa'labah. Artinya kadang-kadang ketika kita dikasih oleh Allah harta yang melimpah, itu bisa membuat kita lupa sama yang asli. Makanya ujian itu bukan hanya kemiskinan, ujian itu bisa juga kesuksesan. Jadi kita mau miskin mau kaya tetap wajib syukur, wajib ibadah. Jangan jadi orang kaya beli mobil mewah semua, yang lain tidak boleh pegang dia, yang nyuci, yang apa, dia sampai dari pagi sampai sore nyuci mobil. Kenapa? Yang lain nggak boleh dan karet. Sibukkan dengan harta. Nah, harta yang barokah, harta yang diberikan oleh Allah, tapi justru menambah kebaikan. Karena barokah itu ziyadatul khair. Tapi harta gak banyak barokah. Kayak kita itu kalau minta rezeki boleh, minta rezeki yang banyak gak apa-apa, tapi barokah. Karena
dengan rezeki yang banyak, kita lebih banyak berubah untuk ibadah. Mau berangkat haji, kita duit, butuh duit gitu ya. Yang barokah ini kan. Mau apa namanya? Mau sedekah gampang gitu kan. Ya. Usahanya apa aja ya. Yang penting jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena hakikatnya apa yang kita miliki itu milik Allah. Ya, kadang-kadang yang termasuk begini, banyak lagi belum punya anak mah, wow tiap malam tahajud berdoa sama Allah minta anak. Begitu udah dikasih anak, ternyata sibuk ngurusin anak, tahajudnya enggak, sholatnya kita tinggalan. Mau sholat nangis, oh ini nggak sholat. Jadi jangan sampai kita itu ketika belum punya ngomongnya mintanya luar biasa, pas udah dapet lupa ya. Sama dengan kita belum jadi mau, kalau saya jadi saya akan kasih ini kasih udah jadi lupa ya, sibuk gitu. Wanisbul akhir akidun, dan pada pertengahan malam yang akhir itu lebih utama, lebih dikuatkan. Jadi sholat tahajud ini tadi dikatakan lebih utama pada waktu-waktu akhir menjelang subuh. Ya, menjelang subuh agar apa? Agar kita beres tahajud dekat dengan subuh, sehingga subuhnya pun bisa di awal waktu. Kalau jam 1 bangun sholat 1 jam, jam 2 ngantuk lagi tidur, akhirnya subuh lewat, mungkin bisa begitu ya. Wa afdalu minas sahri, dan yang lebih utama itu yaitu pada waktu-waktu sahur. Waktu sahur kita jam berapa? Ya setengah 4, jam 4 ya gitu ya. Waktu-waktu yang lebih utama. Walaupun mungkin sholatnya cuma dapat 2 rakaat atau 4 rakaat ya. 4 rakaat istighfarnya paling 100 kali misalnya. Kemudian diutamakan juga itu perbanyak baca Quran pada waktu-waktu itu. Jadi istighfar, doa, baca Quran itu lebih diutamakan pada waktu-waktu itu ya. Berdasarkan firman Allah, wa bil ashari yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur itu banyak dari mereka orang-orang mukmin itu banyak yang beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tahajud. Jadi tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah tidur dulu, waktunya dari isya sampai subuh, jelang subuh. Walaupun mungkin mepet ke subuh, ya mepet ke subuh, kita bangun kesiangan, kemudian baru takbir Allahu Akbar, dapat 1 rakaat azan misalnya, terusin aja sholatnya Pak, ya udah dapat tuh tahajudnya, karena waktu takbiratul ihram masih waktu tahajud, belum subuh. Jadi jangan berhenti di situ, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ustaz kasih kesempatan. Jadi saya mau tanya tentang sholat tahajud ini. Cek. Ya dah, saya ngomong buat aja dah. Jadi saya bertanya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih kesempatan saya pertanyaan ini. Pertanyaan saya cuma sedikit aja kan. Kalau sholat tahajud itu rakaat pertama bacanya ayat apa? Rakaat kedua
Saya bacakan satu aja. Sama. Satu atau dua, atau tiga. Terima kasih. Dalam ketentuan sholat memang ada sholat yang memiliki yang disunnahkan membaca surat-surat tertentu ya. Seperti yang sudah kita bahas, sholat Id itu disunnahkan baca surat Qaf. Kemudian kalau tidak hafal surat-surat panjang disunahkan Sabihis dan Al-Ataka. Dalam sholat sunnah witir disunahkan baca surat Sabihis dan Mulia. Kemudian ditutup dengan Qul Falaq Binas. Walaupun baca surat apa saja dari Al-Quran itu tidak apa-apa. Nah, untuk ketentuan tahajud ini tidak ada kesunahan surat-surat tertentu. Cuma kalau kita mau mengikuti Rasul dalam sholatnya, itu Rasul membaca surat-surat yang panjang. Makanya pernah ada sahabat yang ikut sholat Rasul. Begitu ngikut, tahu yang pertama dibaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Udah surat itu kan orang pertama itu. Begitu dalam hatinya, oh, habis itu udah ruku. Tambah lagi surat Ali Imran. Tambah lagi surat An-Nisa, baru ruku rakaat yang pertama. Dari situ udah ikut-ikut lagi. Artinya untuk sholat tahajud tidak ada ketentuan kesunahan surat-surat khususnya. Jadi surat apa saja yang kita baca silakan. Yang terpenting adalah istiqomah dalam melaksanakannya, ya. Dalam melaksanakannya. Kalau kita hafal surat-surat pendek, ya silakan dibaca. Yang penting istiqomah. Misalkan karena kita mau melakukannya misalnya 12 rakaat, kita sudah hafal dari halaman kita, al-haqqu ke bawah. Halaman kita bisa al-haqqu ke bawah. Akhirnya rakaat pertama dua rakaat pertama al-haqqu sama makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, naik lagi surat berikutnya, tidak apa-apa ya. Jadi silakan saja surat yang dihafal. Juga kalau ada kesunahan ya kita tidak hafal, apalagi surat-surat panjang itu menjadi beban buat kita. Jadi silakan, walaupun di surat-surat itu memang ada kesunahan ya. Kemudian gimana hukumnya sholat sunnah witir itu 1 rakaat? Boleh ya, boleh. Tapi ketika kita memiliki waktu yang luas, kemudian sholatnya cuma 1 rakaat dan itu terus diulang-ulang, ada ulama yang menghukumi makruh. Kenapa? Karena kita memiliki waktu yang luas untuk melakukan minimal dari sholat itu. Minimal yang utama adalah 3 rakaat. Jadi paling minimalnya 1 rakaat itu pun kalau memungkinkan waktunya tidak memungkinkan untuk melakukan 3 rakaat gitu kan. Jadi yang utama dari yang paling minimal adalah 3 rakaat. Ya sini kan ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanya, tapi di luar deh. Nggak boleh. Ini menanyakan masalah tentang penjelasan masalah ghibah. Karena ghibah itu kan hubungan antara manusia dengan manusia. Kita kan kalau selama ini kan kalau kita bermasyarakat, kalau tidak berhubungan dengan manusia, kita bilang enggak, ini jangan.
Jadi gimana solusinya? Karena kalau kita berzina itu istilahnya bertobat semua. Tapi kalau bergibah itu bagaimana cara itu? Cara tobat? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibah, gibah itu kan ngomongin orang ya. Ya. Bahasanya artinya gibah itu ngomongin orang ngerumpi, dan ini yang paling banyak dilakukan. Dulu di zaman Nabi Adam, di zaman Khabil dan Qabil, setiap orang habis ngegibah orang, ngomongin orang, langsung bau. Jadi ketahuan, habis ngomongin orang, badannya bangke. Begitu. Nah, kenapa sekarang? Karena udah kebanyakan